Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Nurhayana, samping kiri saya, Syafid Aldi. samping kanan saya. Dalam video ini kami akan membahas tentang keutamaan peserta didik perspektif hadis. Dalam makalah ini kami akan membahas dua hal. Yang pertama, pengertian peserta didik. Yang kedua, keutamaan peserta didik perspektif hadis. Pengertian peserta didik. Pengertian peserta didik secara umum terdiri atas dua hal, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Sedangkan secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan sehingga masih memerlukan arahan dan bimbingan dalam membentuk kepribadiannya. Kemudian, pengertian peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik, psikologis, sosial, dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Dalam istilah tasawuf, peserta didik biasa disebut dengan istilah murid atau thalib. Yang kedua, keutamaan peserta didik perspektif hadis. Poin pertama, peserta didik memiliki kemuliaan. Ya. Sehubungan dengan ini ditemukan hadis antara lain tentang peserta didik. Anas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqula akrimu auladakum wa ahsinu adabahum, rawahu Ibnu Majah. Artinya, dari Anas, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muliakanlah anak-anakmu dan ajarilah mereka tata krama. Hadis Ibnu Majah. Hadis tersebut atau hadis ini memang perintah kepada orang tua untuk memuliakan anaknya. Akan tetapi dapat juga kita pahami dari hadis tersebut atau dari hadis ini tertuju kepada peserta didik, di mana seorang peserta didik harus memiliki kemuliaan atau martabat. Poin kedua, peserta didik terhindar dari kutukan Allah Subhanahu wa taala. Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fihi illa zikrullahi wa ma walahu wa alimun al muta'allim, rawahu Tirmizi. Dari Abu Hurairah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dunia dan seisinya terkutuk kecuali zikir kepada Allah dan hal-hal yang terkait dengannya, alim, guru, dan muta'alim, peserta didik. Surah At-Tirmizi. Dari hadis di atas telah menjelaskan bahwa salah satu yang tidak terhindar dari kutukan Allah adalah muta'alim atau orang yang belajar, peserta didik. Poin ketiga, peserta didik adalah orang yang lebih baik. An Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bi aza ilmi alimu wa muta'allimu bil ajri wala khaira fi sahirin nas. Dari Abi Umamah yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu ambil ilmu ini, orang alim, pendidik dan peserta didik muta'allim, berserikat dalam pahala dan tidak ada manusia yang lebih baik daripadanya. Hadis riwayat Tabrani. Di dalam hadis ini kita semua mengetahui bahwasanya pendidik dan peserta didik merupakan manusia yang lebih baik. Hal ini perlu diperhatikan agar pendidik terhindar dari terjadinya otoriter dalam mengajar, sehingga guru akan merasa lebih baik ketika dia berhadapan dengan pendidiknya. Ya, adapun kesimpulan dari makalah kami, yang pertama, pengertian peserta didik dalam pendidikan Islam adalah
individu yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik, psikologis, sosial, dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kedua, keutamaan peserta didik perspektif hadis. Yang pertama, peserta didik memiliki kemuliaan. Yang kedua, peserta didik terhindar dari kutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, peserta didik adalah orang yang lebih baik. Materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum